Banyak rezeki biar bisa berangkat haji. Amin. Wahai para istri, doakan para suami biar pulang haji syukur-syukur nambah. Amin. Nambah rezeki. Udah pokoknya mah doain, syukuri aja. Bu, ini suami kita nih paling tampan di dunia. Bu, sayangi suami. Bapak juga sama, Pak. Pak, sayangi. Punya duit itu jangan pelit buat istri. Udah dengerin dulu. Kita perhitungan banget sama istri. Kalau bisa tuh, kalau emang ada rezeki gitu kan, bawa istri kita ke pasar. Cuman kalau berangkat sama istri ke pasar, mohon maaf, gendeng tangan istri. Pada kemana-mana. Iya, ke toko emas nunjuk. Kan nunjuk doang. Ini namanya pengertian bagus. Alhamdulillah. Udah nikmatin aja, udah nggak usah dibikin susah kita rumah tangga. Jangan dibanding-bandingin sama tetangga lain. Mau lah lihat pak tetangga pakai gelang, gede banget. Lah mama pengen karet kelambat. Lah cinta itu kan dengan ketulusan. Ngapain kita pakai gelang tapi nggak ada keromantisan dalam rumah tangga? Bener nggak? Biarin pakai kalung, pakai gelang karet tapi romantis malah. Kasihan amat. Ini saya cerita pribadi pak. Bener. Saya sama istri saya begitu. Orang lihat pakai gelang, Umi mau. Ntar dicari di dapur. Kalau nggak jantung. Orang istri saya orang penurut banget. Iya saya pakaiin gelang sambil berdoa. Ya Allah, suatu saat saya banyak punya rezeki. Ntar istri saya bawa ke pasar nih, insya Allah habis sulap jadi gelang emas. Kan Umi udah ngeliat di depan ada emas 75 kilo. Mas Nur. Jamaah rahimahumullah. Jadi bikin happy aja, ngapain sih bikin susah hidup? Yang penting kita nih bisa menikmati ibadah sama Allah. Bareng-bareng bapaknya pakai sarung, pakai baju koko, pakai kopiah, ibunya di belakang pakai mukena. Salat takbir Allahu Akbar. Suaminya baca Fatihah. Di belakang istrinya dengerin Fatihahnya suaminya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di belakang istrinya amin. Biarin bapaknya jadi imam, cuma suratnya 2 doang. Nggak usah disindir. Ganti apa suratnya ganti. Anak sekolah, beda sekolah. Pulang balik itu melulu. Suatu ketika ada mertua datang. Mertuanya udah apa kalau mantunya baca surat doa. Iya, akhirnya bener nih, serius ceritanya. Kata mertuanya nyeplos itu jangan Anas lagi apa ya tiap nyarilah surat yang lain. Oke. Bener mertua mantunya baca tuh setelah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mantunya nurut banget sama mertua. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Pada ketemu inna a'tainakal Inna a'tainakal kautsar. Kata mertua innalillahi. Itu mertua sholat bukannya seneng ngambek sama mantu. Inilah kurang ilmu. Orang kalau kurang ilmu biasanya suka ngambek. Orang kalau legowo nih banyak ilmu, biarin imam baca apa aja, yang penting benar bacaannya. Orang dalam Al-Quran tidak harus kita al-ikhlas selesai, enggak. Kalau memang kita bisa baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar, boleh. Silakan baca dalam kitab fikih. Yang enggak boleh itu kan alif lam mim boleh.
Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Boleh satu ayat. Yang enggak boleh bismillahirrahmanirrahim alif Allahu akbar. Itu enggak boleh karena enggak ada satu ayat. Allahu akbar. Yang namanya Alif kabur. Udah ada 1 jam. Lagi belum. Ya, jadi intinya begitu. Sambut Ramadan dengan senang hati, diawali saling memaafkan, saling ridho, kirim doa. Terus kalau punya rezeki nih sama saudara berbagi. Orang semakin banyak berbagi, banyak yang ngedoain kita. Orang semakin banyak berbagi, kita bakal dibagi sama Allah. Amin ya Rabbal. Amin. Jangan gegem deh. Itu kadang-kadang mohon maaf orang tua datang ke kita kangen sama mantu sama cucu. Namanya orang tua kan sayang ya nggak sama anak sama cucu sama mantu, sayangnya kan luar biasa ya. Dari kampung bawa sekarung pak, sekarung beras. Waalaikumsalam. Diintip sama mantu kurang sopan, kurang adab, kurang ngaji. Datang lagi. Balik mau ngutang lagi. Kewajiban kita nih orang tua terutama laki-laki. Laki-laki bakti sama orang tua sampai mati pak, sampai nggak ada. Terus kita jamin hak kita anak terhadap orang tua. Kalau orang tua kita belum punya tempat tinggal, bikinin tempat tinggal. Kalau orang tua kita tidak punya pakaian yang layak, demi Allah itu kewajiban kita nih anak laki-laki terutama, beliin baju yang bagus. Pengen kendaraan, kasih kendaraan. Komunikasi dengan pasangan istri kita, mohon maaf, saya pengen ngasih sama bapak di rumah. Istri solehah ngizinin, karena kewajiban suami kita memberikan nafkah kepada orang tuanya. Dan yakini semakin kita membahagiakan orang tua kita, semakin kita hidupnya dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus punya keyakinan seperti itu. Coba datang tuh orang tua saking sayangnya ke kita, bawa beras sekarung bu, ya kan? Dari naik mobil bis sampai ke Wasi pengen ketemu sama anaknya. Oh bikin kue itu buat anaknya, buat cucu, buat mantunya. Kalau di jumlah 350 hadirin. Waalaikumsalam. Ya Allah bawa beras, bawa makanan buat anak, buat mantu. Allahu Akbar. Giliran pulang hadirin. Itu modal 350. Pulang dikasih 150. Kata bapaknya tekor gua. Ya Allah ya Rabbana ya Rahim, perhitungan banget. Emang benar ada pepatah begitu ya, kasih sayang kita orang tua ini Masya Allah sepanjang jalan. Anak ke orang tua kadang-kadang mohon maaf kurang perhatian. Orang tua jadi raja, anak kaya raya. Tapi tidak sedikit cerita ketika anaknya kaya orang tua diabaikan. Demi Allah tidak ada kebahagiaan bagi seorang anak yang ngambilin orang tua dunia akhirat. Kalau seandainya saat ini dia jaya, tidak selamanya kejayaan itu ada. Kalau ketika orang tuanya disakiti, karena Allah tidak ridho. Tapi mohon maaf, saat ini kita dalam kondisi kesulitan, bahagiakan orang tua tidak menutup kemungkinan 1-2 tahun yang akan datang kita akan dibuka kemudahan dan kesuksesan buat kita, dimudahkan jalan nama Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya pengen panjang lebar hadirin karena ya udah capek. Itu aja udah. Ya nanti kapan lagi lah ngundang lagi. Lah mumpung di sini. Enggak ada mumpung. Ini dengerin, ini mah Pak De aja ngundang saya. Iya, Pak Ustadz ada waktu nggak siap buat Pak De mah. Benar. Saya lagi di set tuh tadi Pak. Kemarin diundang Pak De, siap buat Pak De mah kata saya. Alhamdulillah. Padahal benar Bu, benar Pak, ini sebenarnya saya nih doain ya biar saya sehat selalu, amin. Hari ini subhanallah padat banget saya dari habis ini langsung ke Kerawang, amin. Dari Kerawang langsung ke Cirebon, dari Cirebon langsung ke Banten, dari Banten langsung pulang. Itu pun kalau ada yang undang. Itu saja, mari kita mengajar sama Allah SWT. Mudah-mudahan barokah.